saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, selamat datang Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan di tempat kita yang baru. Dan ini adalah ibadah 1 tahun usia dari gereja HGF, dari gereja House of God Favor. Ini tempat ini. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, teruslah kita berkarya kepada Tuhan karena memang Tuhan itu baik bagi kita. Nah, di dalam ucapan syukur karena pertolongan Tuhan selama kita berada di JPW, di cafe JPW, kemudian kita 1 bulan kita nggak bisa beribadah oleh karena satu dan lain hal, Bapak Ibu. Akhirnya Tuhan memberikan kesempatan untuk kita ada di tempat ini, walaupun memang harus ada banyak sekali renovasi, Bapak Ibu. Kemarin itu masih ada kamar tempat ini, saudara, tapi puji Tuhan, oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan kita bisa menjebolnya dan Bapak Ibu sudah agak sedikit lega. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita ini hidup tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Dalam kehidupan kita, setiap kita itu pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Mustahil kalau kita tuh hidup tidak ada tanpa pertolongan Tuhan. Kalau mungkin ada kita berkata, iya saya ada sampai saat ini oleh karena kekuatan saya sendiri, oleh karena saya bekerja, oleh karena segala sesuatu yang saya punya saya bisa melakukan. Saudara, kalau Tuhan tidak memberikan nafas kepada kita, maka selamanya kita tidak akan pernah menikmati akan berkat-berkatnya. Kalau kita masih bisa bekerja, kalau kita masih bisa melayani, itu oleh karena anugerah Tuhan. Kalau saudara bisa hidup sampai saat ini, itu oleh karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita berbangga dengan diri kita sendiri. Mari kita belajar untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk berkata bahwa Tuhan, ini adalah pertolongan dan karya-Mu di dalam hidup kami. HGF boleh berada di tempat ini oleh karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kekuatan siapa-siapa, bukan karena kekuatan kami, tetapi ini adalah karena semata-mata karena anugerah Tuhan yang besar. Dan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ini yang mau saya ajarin kepada kita untuk belajar, untuk bersyukur dalam segala hal. Karena segala perbuatan Tuhan yang Tuhan telah lakukan bagi kita, itu semata-mata oleh karena kebaikan Tuhan sendiri, bukan karena kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, biarlah kita belajar untuk mengatakan, Tuhan terima kasih. Tuhan, untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib, saya bersyukur kepadamu. Seperti hari ini gereja kita bersyukur, karena kalau Tuhan tidak campur tangan dalam hidup kita, maka tidak mungkin kita akan melakukan, atau tidak mungkin kita akan mengucap syukur atau beribadah di tempat ini. Mazmur pasal 127 ayat yang pertama, di situ dikatakan, jika bukan Tuhan yang menolong, ini saudaraku, nyanyian Syara Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi pada intinya Tuhan itulah yang memproses kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menopang kita. Untuk apa? Untuk menolong kita. Dan kita sebagai manusia harus belajar untuk apa? Melibatkan Tuhan. Dan kita harus sadar betul, jika bukan Tuhan yang membangun, sia-sia. Jika bukan Tuhan yang menopang kita bekerja, sia-sialah hidup kita. Jika bukan Tuhan yang membuka jalan bagi HGF, sia-sialah kita beribadah. Oleh karena itu Bapak Ibu, landasan pertama dalam kehidupan kekristenan adalah libatkan Tuhan dan andalkan Dia. Dalam mengucap syukur kita harus belajar pegang prinsip bahwa semuanya karena Tuhan, bukan karena kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, keberhasilan kita di dalam dunia pekerjaan, di dalam keluarga, keberhasilan kita di dalam pelayanan kita, keberhasilan kita di dalam kita menjaga kesehatan kita, keberhasilan kita di dalam kebahagiaan keluarga kita, itu semata-mata oleh karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa, oleh karena Tuhan. Oleh karena itu mari yuk, jangan menjadi pribadi yang sombong, tetapi menjadi pribadi yang rendah hati untuk terus dipakai oleh Tuhan dan mengakui akan kebesarannya, mengakui akan pertolongannya, mengakui akan bagaimana Tuhan itu menyertai kita.
sampai kepada saat ini. Coba Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita buka di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ke-12. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Ya Tuhan, Engkau yang menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan, itu kalau bukan Tuhan yang mendampingi, kalau bukan Tuhan yang memberikan hikmat, kita nggak mungkin untuk bisa menyelesaikan segala perkara. Dalam hidup kita banyak masalah. Tapi kalau kita bisa bertahan sampai dengan saat ini, itu oleh karena Tuhan yang mengerjakan bagi kita. Tuhan yang menguatkan kita. Tuhan yang memampukan kita. Selama seseorang atau manusia itu hidup, ada saja masalah. Masalah mulai dari dia lahir, dari kemudian dia bertumbuh, dia menjadi dewasa, dia menjadi orang tua, dia menikah. Itu semua ada yang namanya masalah, ada persoalan-persoalan di dalam hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhanlah yang melakukannya bagi kita. Bukan siapa-siapa, tetapi Tuhanlah yang menopang kita dan menolong kita. Apa yang bisa kita kerjakan, itu Tuhanlah yang kerjakan bagi kita. Yang bisa kita buat, itu Tuhan yang buat bagi kita. Saudara coba bayangin aja, kalau kita bisa datang ke tempat ini, Tuhan yang mendorong hati kita, bukan karena undangan. Memang sih kita undang, tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk apa? Pergi ke satu tempat seperti tempat ini untuk apa? Melakukan ibadah ucapan syukur. Itulah pentingnya bagaimana kita tuh melibatkan Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu dalam mengurus setiap persoalan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, di dalam pekerjaan, layakkah untuk kita melibatkan Tuhan? Layaklah untuk kita menyertakan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang kita kerjakan, Tuhanlah yang melakukan bagi kita. Meskipun mungkin kadang kita berupaya berpikir keras, bagaimana caranya untuk bisa melakukan pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C. Semua itu Tuhan memberikan hikmat lewat pikiran kita. Untuk kita melakukan sesuatu, untuk kita berkarya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu standarnya, itu dasarnya. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kalau kita mengenal Yesus dengan benar, maka pasti kita akan melakukannya tanpa bersungut-sungut. Kita akan melakukannya dengan senang hati. Kenapa? Karena kita lakukan bukan untuk kita. Kita lakukan bukan untuk gereja, tetapi kita lakukan untuk Yesus sendiri, kepala gereja, yang melayakkan kita untuk menjadi para pelayannya. Nah, kalau kita tahu bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan, karena itu pergunakanlah kesempatan itu. Libatkanlah Tuhan, maka pekerjaanmu akan berhasil. Libatkanlah Tuhan, maka engkau lihat jalan-jalanmu akan diberkati. Libatkanlah Tuhan, maka engkau lihat penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Persoalan boleh banyak, tetapi Allahmu lebih besar daripada persoalanmu. Saudara melihat ini sebuah kebenaran. Kenapa? Allah menuntut kita untuk apa? Melibatkan Dia. Jangan pernah kita pergi melakukan pekerjaan sendiri, tetapi libatkanlah Tuhan di dalam pekerjaan. Maka engkau akan melihat seluruh pekerjaanmu akan menjadi berhasil. Kenapa? Karena engkau melibatkan Tuhan. Coba mari kita lihat contoh. Sebuah contoh seorang raja yang penuh dengan hikmat yang luar biasa. Seorang raja yang penuh dengan kekayaan yang tidak ada bandingnya. Dari dulu sampai sekarang belum ada orang yang setara dengan dia. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-56. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-54. Demikian firman Tuhan. Saudara perhatikan, ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonannya itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Saudara perhatikan ayat pertama, ayat yang
54 ini kita belajar daripada cara Raja Salomo, dia belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Dari poin ini kita bisa menangkap sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah dengan dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bagaimana cara dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan? Karena pertolongan Tuhan, kelibatan campur tangan Tuhan itu membuat dia menjadi orang yang sadar walaupun dia sebagai seorang raja, tetapi dia mau berlutut. Dia mau berlutut untuk apa, saudaraku? Untuk mengakui akan kebesaran Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah ia apa? Berlutut. Orang yang tahu diri pasti akan belajar untuk bersyukur. Bagaimana sikap bersyukurnya? Belajar untuk merendahkan diri. Dengan apa? Sikap berlutut di hadapan Tuhan. Ini prosesnya. Seorang raja yang luar biasa, mungkin dia bisa perintahkan ajudannya untuk melakukan itu, tetapi dia tidak melakukan itu. Dia terjun sendiri untuk memberikan sebuah contoh bagi rakyatnya. Untuk apa? Menghargai Tuhan. Menghargai Tuhan supaya apa? Biar Tuhan terlibat di dalam setiap pekerjaan. Saudara, ini luar biasa banget. Kita pun sebagai manusia harus belajar juga untuk menghargai Tuhan. Kalau saudara berada di gereja, berada di dalam menghadap Tuhan, saudara boleh belajar untuk menghargai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajar untuk menghargai Tuhan dengan apa, saudaraku? Dengan menghargai Tuhan dengan apa? Dengan cara kita beribadah. Menghargai Tuhan dengan apa? Sikap kita memuji Tuhan. Menghargai Tuhan dengan apa? Cara kita konsentrasi kepada apa yang Tuhan katakan bagi kita. Salomo melakukan akan hal itu. Ini dia, saudara, sebuah contoh yang benar-benar harus kita perhatikan. Dan sebuah contoh yang harus kita benar-benar laksanakan di dalam hidup kita. Karena Alkitab itu memberikan contoh banyak sekali tentang orang-orang yang benar-benar dipakai oleh Tuhan. Oleh karena mereka tahu bahwa Tuhanlah yang berkarya di dalam hidupnya. Jadi mari kita belajar, saudaraku. Pertama-tama orang yang tahu bahwa berterima kasih kepada Tuhan, dia harus belajar untuk apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan belajar untuk menghargai Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kalau saudara ada di rumah, hargailah Tuhan di situ. Kalau saudara tempat pekerjaan, hargailah Tuhan di situ. Kalau saudara ada dalam dunia pelayanan, hargailah Tuhan di situ. Karena dimanapun Tuhan ada, dia serba ada, dia serba bisa, dia serba hadir. Dia omnipresent. Bagi kita Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Itu yang pertama. Mari kita lihat sisi yang kedua. Ayat yang ke-55 dikatakan, maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaat Israel dengan suara nyaring, katanya. Yang kedua, orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pegang ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Adalah orang yang siap memberkati karena telah diberkati oleh Tuhan. Waktu Salomo membangun rumah Tuhan, oleh karena papanya Daud yang mempersiapkan segala sesuatu. Dan ketika Salomo membangunnya, saudara, pekerjaannya itu terselesai dalam waktu yang luar biasa cukup lama. Tapi semua bagian-bagian telah disediakan. Tuhan memberkati Daud dan Tuhan juga memberkati Salomo. Tetapi apa yang dilakukan oleh Salomo? Ketika dia tahu bahwa dia diberkati oleh Tuhan, inilah yang dia katakan kepada jemaat Tuhan atau kepada rakyat orang Israel, bahwa maka berdirilah ia dan memberkati. Saudara, kita harus belajar untuk memberkati lebih dahulu karena kita telah diberkati. Kalau saudara telah diberkati, saudaraku, belajarlah untuk memberkati. Jangan lihat berkat itu dengan uang yang banyak. Jangan lihat berkat itu karena kita punya simpanan yang banyak di deposito. Jangan lihat berkat itu kata karena hari ini kita menerima pertolongan dari orang lain. Tapi ketika engkau masih hidup dan mungkin engkau hari ini makan bubur atau makan nasi dengan kecap, belajarlah untuk bersyukur, belajarlah untuk memberkati orang lain. Sebab ada orang-orang yang sampai hari ini belum ada makan. Ada orang yang sampai hari ini mau pergi aja susah sekali karena nggak ada duit.
Dan saudara, kalau kita bisa pergi adalah sebuah kesempatan. Belajarlah untuk memberkati orang karena kita telah diberkati. Jangan pegang berkatmu, karena ketika engkau pegang berkatmu, engkau tidak akan pernah menerima berkat. Tapi lepaskanlah berkatmu, karena Tuhan akan memberikan berkat yang baru kepadamu. Bukankah Tuhan berkata bahwa mengajar kita untuk berkata terima kasih? Terima dulu dari Tuhan, baru kemudian kita kasih. Ini prosesnya. Nggak mungkin kita terima kemudian kita pegang begini, kita nggak bakalan terima lagi. Kenapa? Karena tangan kita tertutup. Saudara, saya mau katakan kepada kita ini udah belajar banyak untuk menjadi orang Kristen. Kita udah menjadi orang Kristen sudah lama. Tetapi untuk memberkati orang susah banget. Mari kita belajar, saudaraku. Maka berdirilah ia dan memberkati. Ini bukan saja berkat ketika Salomo mengangkat tangan dan memberkati rakyat atau orang Israel. Tidak. Tapi saudara kalau baca terus nanti bagaimana dia menyiapkan beribu-ribu ekor kambing domba untuk disembeli dalam hari itu. Dan dikatakan bahwa sampai 1 minggu mereka merayakan ucapan syukur itu. Saudara bisa lihat bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana lawatan Tuhan, bagaimana berkat Tuhan itu terjadi atas orang-orang yang benar-benar yang siap untuk membuka tangan dan memberi. Jauh lebih baik daripada hanya sekedar kita menerima dan kita tidak pernah memberi. Saudara, bukannya Tuhan itu pelit, tapi kita sendiri yang mungkin belum tahu tentang kekuatan firman ini. Belajar untuk memberi. Berilah maka kamu akan diberi dengan sebuah takaran yang dipadatkan, digoncangkan, bahkan sampai meluber keluar. Ini rahasianya bagi kita. Ketika engkau memberi, saudara percaya deh, Tuhan tidak pernah berhutang bagi kita. Ketika kita jor-joran memberi, Tuhan tidak pernah berhutang bagi kita. Nanti ada saja pos-pos ini yang Tuhan buka. Itulah karya Tuhan. Asal kita mau belajar untuk membuka tangan dan kita belajar untuk memberi. Jangan pegang, jangan kepal tanganmu untuk ketika berkat Tuhan hanya sampai kepada dirimu. Tapi kita belajar untuk memberikan kepada orang lain. Ini prosesnya Tuhan. Berilah maka engkau akan diberi. Itu yang kedua. Jadi siap memberkati karena kita sudah sadar bahwa Tuhanlah yang memberkati kita, bukan siapa-siapa. Poin yang ketiga, kita belajar dari seorang raja yang luar biasa. Ayat yang ke-56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel. Waktu itu Daud mau membangun rumah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan berkata, bukan kamu yang membangun rumah, tetapi anakmu, anak kandungmu sendiri yang akan membangun rumah. Ketika Daud meninggal, Salomo melakukan pembangunan rumah Tuhan. Dan ketika pembangunan rumah Tuhan itu diselesaikan, maka Tuhan hadir. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ayat ini bisa sama seperti apa yang terjadi pada kita di gereja ini. Saudara perhatikan, ketika pembangunan itu makan waktu sekitar 7 tahun. 7 tahun dia membangun rumah Tuhan. Nah saudara, memang kita tidak butuh waktu 7 tahun. Kita butuh waktu yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi begini, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian. Tempat perhentian itu tempat perhentian di mana tabut Allah itu ada di tempat di mana rumah Tuhan itu ada. Disinilah saudaraku, hari ini kita harus belajar untuk berkata, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya. Di tempat ini kita harus belajar untuk mengakui dan bersyukur kepada Tuhan dan berkata, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat ini untuk umatnya, bukan untuk seseorang, bukan untuk saya, tetapi untuk umatnya. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, seperti yang difirmankan dari segala yang baik. Jadi tidak ada yang buruk yang disediakan Tuhan, semuanya baik, tempatnya juga baik. Itu adalah penyediaan Tuhan. Kalau hari ini kita belajar untuk bersyukur,
Mari sama-sama kita belajar untuk berkata terpujilah Tuhan untuk tempat rumah ibadah ini. Untuk di mana tempat tabu Tuhan itu hadir. Tabu Tuhan itu menetap tinggal di tempat ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Salomo. Demikian dia belajar untuk berkata terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, ini bukan saja untuk orang Israel, tetapi untuk kita juga. Untuk setiap pribadi keluarga. Kalau saudara punya rumah, kemudian saudara bisa berdoa, saudara bisa bersama-sama dengan keluarga. Belajar untuk berkata terpujilah Tuhan yang tinggal diam, yang memberikan tempat ini, rumah ini kepada kita. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Salomo kepada tempat rumah ibadah. Juga sama seperti apa yang dikatakan, yang saya ucapkan pada hari ini, tempat untuk ibadah. Kalau kita pulang ke rumah pun juga harus belajar untuk mengatakan terpujilah Tuhan yang telah memberikan tempat untuk umatnya, untuk keluarga kita, untuk berdiam. Di mana Tuhan berdiam di dalam rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dari poin yang ketiga adalah menyadari bahwa setiap rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Kalau 1 bulan kita lewat online, itu bukan berarti Tuhan gagal. Tapi nyatanya sampai saat ini ketika kita beribadah, Tuhan terus senantiasa menyertai dan pas waktunya dia lakukan atau dia kerjakan bagi kita. Makanya kita harus belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya sampaikan firman Tuhan itu sampai di sini Pak.